Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang hasil drawing babak 16 besar Liga Champions musim ini ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ya teman-teman, drawing Liga Champions baru saja dilakukan kemarin malam ya teman-teman, dan hasilnya menurut saya ini salah satu drawing yang paling bagus dari sekian banyak drawing yang pernah saya tonton ya teman-teman. Karena apa? Dari 8 pertandingan, menurut saya 7 pertandingan itu masih 50-50 lah. Kecuali mungkin laga pertama itu Leipzig melawan Manchester City. Nah ini salah satu laga yang mungkin paling mudah diprediksi karena Man City di musim ini sangat superior. Mereka kedatangan Erling Haaland. Erling Haaland ini menjadi puzzle terakhir dari strategi Guardiola ya kan. Selama ini mereka kesulitan mencari nomor 9 pasca menurunnya performa Aguero, kemudian Erling Haaland datang dan langsung nyetel. Ini menurut saya akan sulit dibendung ya oleh Leipzig ya teman-teman, karena Leipzig ini meskipun di Bundesliga bagus, di fase grup juga mereka mengalahkan Real Madrid 1 kali, tapi melawan Man City tentu tidak akan mudah ya teman-teman. Jadi menurut saya di laga ini jelas Man City lebih diunggulkan. Kemudian klub Brugge melawan Benfica. Nanti teman-teman bisa lihat di layar ya untuk bagannya. Klub Brugge melawan Benfica. Nah, ini dua klub yang boleh saya bilang kuda hitam ya. Meskipun Benfica kalau di atas kertas lebih unggul. Klub Brugge ini mengejutkan teman-teman. Di awal drawing babak grup, mereka tergabung di grup yang cukup berat ya menurut saya. Di sana ada Benfica, ada Leverkusen, ada Atletico Madrid. Semua orang pasti mungkin menjagokan Atletico Madrid dan Benfica, tapi nyatanya klub Brugge berhasil memenangkan 3 laga awal dan akhirnya bisa menjadi runner up di grup ini mendampingi Porto ya teman-teman. Nah, jadi apakah klub Brugge masih berpeluang menghadapi Benfica? Di fase grup mereka bertemu dengan tim asal Portugal juga, yaitu FC Porto. Mereka di kandang Porto menang 4-0, tapi di kandang sendiri mereka kalah 4-0. Nah, sementara performa Benfica di Liga Portugal sedang naik-naiknya. Mereka memuncaki klasemen, mereka superior, mereka berada di atas Porto. Jadi secara teknis mungkin Benfica sedikit lebih baik daripada Porto ya teman-teman. Tapi jangan lupa, klub Brugge juga bisa menjadi kuda hitam yang mengejutkan. Tapi saya lebih condong menjagokan Benfica lolos ke babak 8 besar karena mereka terbukti di fase grup berhasil mengatasi perlawanan PSG yang secara materi pemain sangat luar biasa. Mereka berhasil menahan imbang 2 kali di kandang dan tandang. Jadi Benfica sangat berpeluang lolos. Kemudian Liverpool lawan Real Madrid. Liverpool lawan Real Madrid tentu saja ini kita ingat ulangan final tahun lalu. Mereka juga pernah bertemu di final Liga Champions tahun 2018. Kemudian bertemu di babak 8 besar musim Covid ya, musim 2019-2020. Kemudian juga musim lalu di final. Dan sekarang bertemu lagi. Nah, performa Liverpool musim ini sampai sejauh ini belum stabil. Mereka banyak pemain yang cedera, dihantui badai cedera. Kemudian performa lini depan mereka juga tidak sebagus musim sebelumnya. Mohamed Salah juga belum menemukan top performanya. Kemudian Andre Robertson dan Trent Alexander-Arnold yang selalu menjadi titik pusat serangan dari Liverpool musim-musim sebelumnya juga belum menemukan performa yang bagus ya teman-teman. Nah, kemudian Real Madrid juga meskipun di La Liga berjaya, kemudian di Liga Champions juga bagus, tapi belum stabil lah. Apalagi Karim Benzema kan belum bisa bermain, masih cedera kemarin-kemarin. Tapi mudah-mudahan mungkin Karim Benzema nanti di bulan Februari sudah pulih ya teman-teman. Kalau Madrid full team, kemudian Liverpool menemukan top performanya, ini menjadi laga yang sangat sengit ya. Tapi saya sedikit mengunggulkan Real Madrid karena mereka punya konsistensi, mereka punya mental yang bagus, mental juara. Kemudian ada AC Milan lawan Spurs. Ini juga menarik ya teman-teman. AC Milan terakhir kali lolos ke babak 16 besar itu 2014 melawan Tottenham Hotspur yang performanya ya up and down lah, naik turun. Kemudian menghadapi AC Milan yang sedang bagus-bagusnya di Serie A. Menurut saya ini laga yang seimbang dan saya sulit memprediksi laga ini terus terang ya teman-teman. Tapi berdasarkan pengalaman, berdasarkan mental beberapa tahun terakhir, saya sedikit mengunggulkan Spurs. Kemudian juga laga selanjutnya ada Frankfurt lawan Napoli. Ini meskipun Napoli sekarang di Serie A belum terkalahkan, di fase grup juga mereka mengatasi Liverpool, mereka menjadi juara grup. Tapi Frankfurt tidak bisa dianggap remeh ya teman-teman, karena Frankfurt ini
tim yang bisa saja mengejutkan ya. Musim lalu juga mereka di Europa League menyingkirkan nama-nama besar seperti Barcelona ya teman-teman. Jadi Frankfurt meskipun di atas kertas Napoli diunggulkan, tapi Frankfurt bisa saja memberi kejutan. Tapi jika ditanya, saya lebih mengunggulkan Napoli. Dortmund melawan Chelsea, ini juga laga yang sangat sengit. Ya, Chelsea pasca kepindahan atau pemecatan Thomas Tuchel, mereka juga merekrut Graham Potter. Di awal-awal mereka selalu menang, tampil bagus. Sekarang tapi mulai terlihat ada sedikit penurunan performa, tapi juga ini kan laganya masih lama ya, Februari, jadi mungkin masih banyak waktu untuk Graham Potter membenahi tim ini. Tapi kalau ditanya, ini laga yang imbang ya teman-teman. Dortmund juga di Bundesliga lagi bagus, jadi laga yang cukup imbang. Saya agak sulit memprediksi laga ini. Kemudian juga Inter Milan lawan Porto. Inter di Serie A naik turun, mereka tidak konsisten, tapi di fase grup Liga Champions mereka bagus ya. Mereka berhasil mengalahkan Barcelona. Kemudian FC Porto juga di Liga Portugal menjadi runner up, menempel terus Benfica. Tapi secara pengalaman, secara historis, secara materi pemain, saya sedikit mengunggulkan Inter Milan. Kemudian yang terakhir, laga yang paling seru menurut saya itu PSG lawan Bayern Munchen. PSG musim ini tampil terengginas. Trio mereka Messi, Neymar, dan Mbappe, tiga-tiganya memiliki kontribusi gol yang sama ya teman-teman. Golnya banyak, asisnya banyak, dan juga udah mulai kompak. Nah, tapi yang jadi sorotan, Messi dan Neymar ini seperti kurang akur dengan Mbappe lah istilahnya gitu. Meskipun di musim ini terlihat lebih baik lah daripada musim sebelumnya, tapi menurut saya PSG ini ada ketimpangan materi pemain ya. Di depan mereka bagus, kuat, pemain bintang, tapi di lini tengah dan lini belakang buat saya tidak sekuat di lini depan. Nah, masalahnya lawannya Bayern Munchen. Bayern Munchen meskipun performanya menurun dibanding musim-musim sebelumnya, tapi mereka tetap punya taji ya teman-teman. Kehilangan Lewandowski ternyata membuat Choupo-Moting bermain sangat bagus. Dia juga cukup produktif. Tapi secara performa memang Munchen tidak seganas musim-musim sebelumnya. Ini juga laga yang akan sulit diprediksi, tapi berdasarkan permainan Bayern Munchen sedikit lebih unggul. Mereka akan mendominasi permainan, tapi jangan lupa counter-counter dari PSG akan sangat berbahaya. Jadi kita lihat nanti di bulan Februari ya teman-teman. Mungkin beberapa hari ke depan kita akan lebih fokus ke Piala Dunia. Oke teman-teman, itulah hasil drawing Liga Champions babak 16 besar musim ini, dan salam olahraga.